Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 10 Januari pukul 17:40. Gue mau bahas saham Wood. Jadi gini, kalau kita mau membahas saham Wood, Wood itu lebih dari 90% penjualannya itu ke Amerika Serikat. Bahkan kalau kita lihat ekspornya, itu tadi penjualan ke Amerika Serikat lebih dari 90%. Bahkan kalau kita lihat selama ini, terutama sejak tahun 2021 sih ya, penjualan ekspornya itu lebih dari 90% tuh. 90. Ini data ekspor, ini data lokal ya guys, penyerapan produk produk lokal. Dan saat ini penjualannya, pendapatan ekspornya itu di angka 98,59%. Tinggi banget. Jadi memang Wood ini eh, eksportir. Nah, berhubung lebih dari 90% ekspornya ke Amerika Serikat, maka memang tergantung kondisi Amerika Serikat sana. Kinerja Wood tergantung kondisi dari Amerika Serikat sana. Jadi waktu lagi pandemi, kan pandemi itu ya orang pada di rumah, dolar dicetak, kemudian banyak orang-orang Amerika Serikat sana permintaan-permintaan atas produknya Wood ini meningkat sehingga waktu tahun 2020 dan tahun 2021 itu laba bersihnya naik. Makanya Wood itu pernah di harga 800 guys. Dan kalau dia naik lagi ke harga 800, 100% itu. Pertanyaannya bisa atau enggak sih Wood naik ke 800 lagi nih? Atau sampai 600 lah. Nah, kondisinya memang berbeda waktu tahun 2021 dan tahun 2020. Tahun 2022 sama tahun 2023 itu ada penurunan. Kenapa penurunannya? Ya karena memang di Amerika Serikat sana ada gonjang-ganjing, inflasi naik, Fed rate naik, ya, inflasi. Em, Mana tadi datanya ya? Nah, ini nih. Ini Fed rate naik waktu tahun 2000, mulai tahun 2022, 2023. Inflasi juga sampai di angka, ingat nggak waktu rame beberapa tahun lalu? Sekarang tahun 2025 ya. 2022 itu inflasinya bisa mencapai angka 9%. Nah, kinerjanya turun Wood di tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, sekarang kondisinya mulai membaik. Membaiknya dari mana? Waktu akhir 2024 kemarin ya, kira-kira dari September lah, Agustus September, banyak saham-saham yang ada di Indonesia ya, terutama kayak BCA, BRI, inget nggak BRI, BCA? BCA itu udah nyentuh harga 11 ribuan. BRI nyentuh harga, BRI berapa ya? BRI sempat angka 6 ribu kalau gua nggak salah. Ya, itu waktu tahun 2024. Nah, 2024. Kemudian mulai turun nih. September, asing, net sale. Net sale-nya gede, termasuk sekarang ya BRI masih di harga 4 ribu. Kenapa? Ya karena orang-orang banyak yang menjual aset-aset yang ada di Indonesia, ya. Kemudian dolarnya pulang kampung, dikonversikan ke dolar, dolarnya pulang kampung. Hasilnya apa? Iya, USD-nya yang tadinya ada di angka 15 ribu, ingat nggak waktu tahun 2024 kuartal 3? Kuartal 3 ini loh ya, nih kuartal 3. Kalau kita bahas perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya dalam bentuk dolar, kayak Medco nih. Nah, itu US dollar masih di angka 15 ribu waktu kuartal 3. Sekarang 16 ribu, naik lagi. Hasilnya itu. Nah, untuk apa dolarnya pulang kampung ya? Untuk apa asing-asing beli? Ya karena di sana lebih menarik, yieldnya yang ditawarkan surat berharganya menarik, indeks di sana juga lagi tinggi. Jadi lu jangan heran kalau sekarang saham seperti Bank BRI itu ya roboh. Nggak usah jauh-jauh. Mungkin lu ya yang orang Indonesia, warga negara Indonesia, kalau lu beli saham US ya, sekarang posisinya lagi cuan karena semua orang jenius di market yang bullish. Semua orang hebat di market yang sedang naik. Saat ini karena memang market di US sana lagi naik. Nah, itu mengindikasikan, nah ini itu mengindikasikan bahwa orang di sana itu lagi punya duit. Dan kalau misalkan orang di sana punya duit, biasanya
saham seperti Wood ini yang memang banyak eksportir ke wilayah Amerika kan sekarang udah nggak ada gonjang-ganjing seperti tahun 2022 dan tahun 2023 ini. Iya kan? Fed rate udah turun, yieldnya yang ditawarkan di US sana menarik, ya orang pada pulang kampung dulu. Nah, kalau misalkan seperti itu mengindikasikan yang di sana itu nggak ada gonjang-ganjing dan nggak ada masalah. Kalau misalkan itu terjadi, seharusnya, ya ini prediksi gue ya guys ya, seharusnya Wood itu juga bagus kinerjanya. Atau paling tidak membaik lah, walaupun belum seperti tahun 2021. Dan memang secara data, meskipun di kuartal 3 dia turun dibanding kuartal 2 dan kuartal 1 tahun 2024, tapi secara year on year, tahun 2024 ini sudah lebih baik daripada tahun 2023. Sampai kuartal 3 dia laba bersihnya sudah di angka 100 miliar. Padahal tahun 2023 itu masih di angka 90 miliaran. Nah, kalau misalkan memang seperti itu, ya memang ada potensi si Wood ini bisa sahamnya naik. Jangan meremehkan saham yang market cap-nya kecil loh. Wood ini market cap-nya kecil, ya kinerjanya juga lagi belum bagus-bagus amat, dividen ditawarkan nggak bagus-bagus amat. Cuman jangan meremehkan saham yang berpotensi kinerjanya membaik di kemudian hari di kuartal 4 atau tahun 2025. Ingat Toba itu pernah di angka 250-an, kemudian naik dia sampai ke angka 700. Karena apa? Ya karena labanya meningkat, EPS-nya naik. Entah dia bagi dividen atau enggak, kan dia nggak bagi dividen tuh karena dia habis akuisisi perusahaan pengolahan limbah Singapura kalau gua nggak salah, koreksi kalau gua salah. Tapi kinerjanya naik ya, sahamnya naik walaupun ada faktor lain juga ya. Cuman seperti itu pengaruhnya kinerja terhadap sebuah saham. Nah, sekarang waktu itu Toba kalau gua nggak salah di PBV 0,3. Nah, sekarang kalau kalau mau masuk Wood ya, kalau mau masuk Wood sekarang kan PBV-nya ada di angka 0,4. Terus serang kalau misalkan gue menemukan saham seperti Wood, ya berarti kan kita buy ya, spekulatif buy. Kalau misalkan mau masuk saham Wood, kita tetap nggak bisa memprediksi ke depannya bagaimana kinerja Wood. Tapi kita udah punya gambaran nih, kondisi di US sebenarnya nggak ada masalah. Ya paling ada kebakaran aja tuh di wilayah Los Angeles apa California gitu. Nah kalau kondisinya spek buy seperti ini, spekulatif buy seperti ini, ya kalau bisa tawar harganya serendah mungkin. Sebenarnya kalau udah di angka PBV 0,3 itu udah menarik loh. Nah, di angka 250, di angka 200 itu PBV 0,3. Pertanyaannya, dia dikasih lagi nggak ke saham ke harga segitu gitu? Karena waktu lagi kondisinya ancur-ancuran ya, waktu lagi ancur-ancuran nih di tahun 2023, berarti kan laporan keuangannya rilis 2024 awal, ya dia turunnya ke harga ini. Nah, ini nih 190. Ya PBV 0,3. Jadi kalau misalkan lu bisa dapat di segitu di harga segitu menarik, guys. Kayak begitu ya. Jadi coba untuk menawar. Kalau misalkan mau beli di harga sekarang, ya sebaiknya beli cicil-cicil aja. Tapi ingat, apa yang tadi gue sampaikan bisa kejadian, bisa tidak. Kinerja Wood di kuartal 4 dan kuartal tahun 2025 ini, dengan tidak adanya gonjang-ganjing di US sana, seharusnya bisa mempengaruhi kinerja Wood. Tapi itu sekali lagi hanya sebuah prediksi. Nah, gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.